Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 7 September 2022. Seperti biasanya untuk mengawali pagi hari ini kita akan bahas mulai dari penutupan harga ISG kemarin. Diketahui harga penutupan ISG kemarin itu ditutup berhasil menguat tipis sebesar 0,02% di area levelnya berada di level 7.233. Lalu di bursa Asia pada perdagangan kemarin bahwa pergerakan bursa Asia ini ditutup variatif yang dimana kita lihat indeks Hang Seng ini mengalami pelemahan sebesar 0,12, sedangkan indeks Street Time dan Nikkei kompak menguat, di mana masing-masing menguat sebesar 0,27% dan 0,03%. Untuk di bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin bahwa bursa Eropa berhasil ditutup kompak menguat, di mana penguatan tertinggi terdapat di indeks DAX yang menguat 0,87% dan indeks FTSI-nya ini menguat 0,18%. Sedangkan untuk di bursa Wall Street pada perdagangan kemarin bahwa Wall Street pada penutupan kemarin ini berlanjut mengalami penurunan setelah sempat pedagang kemarin ya pada hari Senin lalu dia libur, dan pada hari ini dan pada penutupan kemarin kembali melanjutkan pelemahannya. Kita lihat bahwa indeks Nasdaq masih melanjutkan pelemahan yang pada perdagangan kemarin itu ditutup 0,74%, terus S&P 500 0,41% turunnya, dan Dow Jones juga mengalami pelemahan 0,55%. Untuk di harga komoditasnya, kita lihat bahwa rata-rata harga komoditas pada perdagangan kemarin ini cenderung melemah ya. Kita lihat, namun yang menguat itu hanya komoditas nikel dan copper ya, atau tembaga yang masing-masing itu menguat 0,57% dan 0,39%. Sedangkan komoditas lainnya seperti komoditas minyak mentah jenis Brent maupun WTI ini kompak melemah, di mana pelemahan terdapat di indeks Brent, komoditas minyak Brent yang turun hingga 3,01% dan minyak mentah jenis WTI turun hingga 2,39%. Dan untuk minyak CPO juga turut mengalami penurunan, ini turun 2,89%. Untuk komoditas batubara pada perdagangan kemarin mengalami koreksi ya, atau turun sebesar 1,65% ke area levelnya di 450 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk komoditas emas juga mengalami pelemahan 0,50%, dan timah juga turun 1,94%. Oke, untuk penutupan harga ISG kemarin, bahwa ISG kemarin kan ditutup menguat ditopang adanya aksi net foreign buy yang sudah mencatatkan sebesar 501,15 miliar rupiah ya pada perdagangan kemarin, dan secara kumulatif year to date-nya sudah mencatatkan sebesar 64,64 triliun rupiah ya. Dan top 5 net foreign buy-nya itu ada saham BBCA, Bumi, BBRI, BMRI, dan MDKA. Sedangkan yang mengalami net foreign sell itu terdapat pada saham Antam, Harum, Medco, Pegas, dan Link. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami memperkirakan bahwa ISG akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dengan area support dan resisten. Kami perkirakan ini bisa berada di level 7.133
hingga mencapai di level 7.300. Dan untuk berita global pada hari ini, kita masih ada dari perdagangan Wall Street semalam yang kita ketahui bahwa Wall Street semalam ini ditutup turun ya. Hal ini dikarenakan adanya aksi jual pasar saham di tengah lonjakan imbal hasil deal surat utang mereka yang bertenor 10 tahun. Yang diketahui bahwa yield surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini naik menjadi 3,34%. Ini mencatatkan tertinggi sejak 16 Juni lalu ya. Dan hal ini juga didorong oleh ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini akan terus menaikkan suku bunga acuannya untuk memerangi adanya lonjakan inflasi. Selain itu, kita lihat dari rilis data ekonomi Amerika Serikat yang rilis pada semalam, yang memperlihatkan bahwa aktivitas di sektor jasa atau service ini memperoleh momentum ya, yang dimana ISM non-manufacturing index mereka ini naik ke level 56,9 di bulan Agustus. Dari sebelumnya di bulan Juli itu berada di level 56,7. Dan kenaikan ini menandakan sudah naik selama 2 bulan beruntun ya, setelah sempat mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, perbaikan dari ISM non-manufacturing index ini juga menjadi sentimen ya positif ya untuk pertumbuhan pesanan order mereka yang mencatatkan solid dan perekrutan pekerja yang lebih banyak sementara adanya gangguan pada rantai pasok dan tekanan harga yang mulai mereda. Dan selain itu di pasar komoditas kita lihat bahwa harga minyak mentah kembali bergerak turun seiring dengan kembalinya adanya kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga di berbagai belahan dunia dan kebijakan lockdown di Tiongkok, China ini akan memicu perlambatan ekonomi global dan penguatan nilai tukar mata uang USD juga turut menekan harga minyak. Untuk berita korporasi, yang pertama itu ada Link PT atau PT Link Net Tbk yang membukukan penurunan laba bersihnya itu sebesar 70% menjadi 142 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2022. Dan yang kedua, ini ada saham MLPT atau PT Multipolar Teknologi Tbk yang akan membagikan dividen interimnya sebesar Rp155 per saham. Dan yang ketiga ada emiten bola atau PT Multi Bintang Sejahtera Tbk yang mencatatkan laba bersihnya turun 69% menjadi 22,3 miliar rupiah di semester pertama tahun 2022. Untuk stock watch kita pada hari ini, kita ada 3 saham rekomendasi. Yang pertama adalah saham AGII yang kami perkirakan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya akan cenderung masih melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat kalau kita lihat dari indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya kenaikan ya. Begitu juga kalau kita lihat secara teknikalnya bahwa candle dari AGI ini sudah menembus dari MA21-nya. Dan kemungkinan pergerakannya bisa muat hingga mencapai di titik area resisten berada di level 2420 hingga mencapai di level 2540.
Namun jika ia tidak berhasil mencapai titik area resisten yang kami berikan, kemungkinan juga bisa mengalami penurunan dan untuk dengan area stop loss-nya tetap diperhatikan ya ini berada di level 2040. Saham rekomendasi yang kedua yaitu ada saham ENRG yang juga kami perkirakan pergerakannya dalam jangka pendek maupun jangka menengah juga cenderung bergerak menguat ya dengan area trade buy, Bapak Ibu bisa trade buy di level 292 dan untuk area resistennya kemungkinan kami perkirakan bisa bergerak bisa mencapai di level 342 di level resisten pertama. Jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa melanjutkan sampai ke resisten keduanya, ya ini berada di level 394. Dan untuk stop loss-nya juga tetap kami berikan jika memang ia tidak mampu menguat pergerakannya, maka perhatikan untuk stop loss-nya ini berada di level 242. Selanjutnya yang ketiga adalah saham rekomendasi yang ketiga ini ada saham BP. Untuk saham BP juga kami rekomendasikan pergerakannya dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya cenderung bisa melanjutkan penguatan. Nah, untuk pergerakannya kita lihat dikarenakan kalau secara indikator stokastiknya ini sudah bergerak membentuk pola golden cross ya, yang menandakan kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan yang kembali. Dan pergerakannya kalau area resistennya kami perkirakan ini bisa berada di level 202 hingga mencapai di level 214 ya. Dan untuk area trade buy-nya ini Bapak Ibu bisa trade buy di level area 182. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan ya ini berada di level 163. Oke, langsung ke kalau yang ini kita ada namanya webinar ya. Webinar jika dengan tema menjaga momentum dalam transaksi saham dengan fitur Smart Safe. Jadi jika Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di Sekuritas Indonesia dan ingin mengetahui fitur-fitur apa saja sih yang ada di Pilih Sekuritas Indonesia, silakan bisa join di webinar kami di hari Kamis 8 September 2022. Acara berada pukul 12 siang hingga 1 siang ya. Dan acara ini bersifat gratis untuk para nasabah-nasabah Philips Sekuritas Indonesia dengan bisa join melalui via link Zoom yang berada di poster ya. Dan untuk pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Oke, mungkin sesi pertama kita sudah selesai. Kita ke sesi kedua, ya ini sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi Q&A, mungkin ada Bapak Ibu ada mau saham-saham yang mau ditanyakan, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu menanyakan saham-saham yang akan mau dibahas ya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya dari pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau bertanya silakan chat di kolom Q&A ya. Kita kembali lagi di 3 menit ke depan ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini ada saham pertanyaan-pertanyaan ada PNLF dan duit ya. Untuk PNLF. Oke, kita lihat ya pergerakan saham PNLF. Kalau kita lihat pergerakan PNLF pada perdagangan kemarin dia berhasil ditutup menguat 1,54% di area level 396 ya. Dan pergerakannya pada penutupan perdagangan kemarin ini berada di atas di MA21 dan MA34. Dan pada hari ini kami proyeksikan bahwa pergerakan PNLF sendiri kemungkinan masih bisa bergerak, bisa berhasil melanjutkan penguatan kembali. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya ya. Kalau kita lihat pergerakannya memang sedang berada di area positif dan pergerakan juga menuju, dan secara indikator stokastiknya kita lihat pergerakannya sedang menuju ke area overbought. Jadi kemungkinan pergerakan PNLF sendiri akan bergerak, kemungkinan bisa bergerak menguat hingga berada di area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya, ini bisa berada di level 405 ya pergerakannya. Dan jika ia berhasil menembus resisten pertama di 405, kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 425. Nah, namun jika misal pergerakan PNLF pada pembukaan nanti tidak tahan di atas MA21 dan MA34 atau bergerak turun menembus dari MA21 dan 34-nya, maka kemungkinan pergerakan bisa turun hingga mencapai di area level support terdekatnya, yang ini berada di level 375 ya untuk pergerakan PNLF. Oke, lanjutnya yang kedua ini ada saham Doit. Oke, pergerakan saham Doit kita lihat bahwa pergerakan pedagang kemarin bahwa Doit ini bergerak turun ya, sebesar atau melemah 0,47%, ditutup di area level 420. Dan pergerakan Doit juga pada perkembangan juga didorong juga ada aksi jual ya, investor, karena kita lihat secara volume pergerakannya memang sudah mulai berkurang. Dan untuk hari ini kemungkinan Doit cenderung bisa kemungkinan melanjutkan pelemahannya kembali hingga mencapai di titik area supportnya, yang ini berada di level 405 ya, hingga mencapai di titik support keduanya, yang ini berada di level 385. Pergerakan duit ini juga kita lihat pada perkembangan sedang membentuk bearish ya. Nah, bearish continuation kalau kita lihat kemungkinan Doit akan cenderung melemah ya pergerakan hari ini. Oke, kita lanjutkan saham. Pertanyaan selanjutnya ada saham Mora. Oke, ini saham Mora termasuk saham baru ya kita lihat. Dan kalau saya lihat sih pergerakan Mora ini masih cenderung mengalami penurunan ya. Ini terlihat dari candle-nya yang sudah turun terus selama 4 hari berturut-turut, dan juga secara volume juga mulai berkurang ya setiap harinya. Dan indikator stokastiknya juga kita lihat bahwa pergerakannya sudah membentuk pola dead cross dan turun menuju ke area oversold. Jadi kemungkinan pergerakan Mora masih cenderung melemah hingga mencapai di titik area supportnya, yakni berada di level 560 hingga mencapai di level support keduanya, yakni berada di level 535 ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada saham BNGA. Untuk saham BNGA, kita lihat bahwa pergerakan BNGA pada perdagangan kemarin dia berhasil ditutup menguat 1,77%,
Dan pergerakan BNI kalau kita secara historis memang berada di area uptrend ya. Kita lihat, kalau kita lihat secara historisnya BNI ini masih berada di area uptrendnya. Jadi kalau kita lihat saat ini jadi kalau kita lihat pergerakan BNGA, kalau misalkan pada pembukaan hari ini dibuka menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan naik hingga mencapai di titik area resistennya berada di level 1165 ya, hingga mencapai di titik resisten keduanya ya ini berada di level 1180. Pergerakan BNG juga kalau kita lihat secara stokastiknya juga sudah bergerak naik dengan membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan pergerakan BNGA bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten yang kami sebutkan tadi. Ini di level 1165 hingga berada di level 1180 ya. Namun jika ia tidak berhasil buka menguat, maka kemungkinan pergerakan bisa turun hingga mencapai titik area supportnya, yang ini berada di level 1130 hingga mencapai di titik support keduanya, ya ini berada di level 1110. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ada saham NISP. Pergerakan NISP kita lihat bahwa NISP ini bergerak menguat ya pada perdagangan kemarin dan kita lihat saat ini pergerakan itu kalau kita lihat secara historinya pergerakan sudah menguat selama 4 hari berturut-turut dan kita lihat untuk secara indikator stokastiknya, pergerakannya memang sudah berada di overbought. Namun kalau kita lihat dari historinya, kemungkinan sih NISP akan mengalami koreksinya terlebih dahulu dikarenakan dia sudah menguat 4 hari berturut-turut ya, dan secara stokastik juga sudah menunjukkan adanya area overbought. Jadi kalau misalkan pada pekan hari dia dibuka turun, maka kemungkinan penurunan hingga bisa mencapai di level supportnya, ya ini berada di level 755 hingga mencapai di level support keduanya, yang ini berada di level 740. Namun jika misalkan pergerakannya ya dibuka menguat, maka kemungkinan penguatannya akan berada di level 775 ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, ya ini ada saham GDST. Pergerakan GDST juga kita lihat bahwa memang pergerakan GDST ini cukup riskan sekali ya. Kita lihat pergerakannya kalau secara historinya ya. Pergerakan ini sempat bergerak sideways panjang dan aktif baru di bulan Agustus ini ya. Dan saat ini pergerakannya cukup volatile sekali ya, naik turunnya. Dan kita lihat pada 1 September lalu bahwa periode 14 saat dan berikut-berikutnya juga turun. Jadi kalau pikiran kami, BTC ini akan cenderung mengalami pelemahan kembali ya hingga mencapai di titik supportnya, yang ini berada di level 110. Dan pergerakan ini cukup sangat rawan sekali. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya low profile rendah, lebih baik dijauhkan ya saham ini ya. Karena memang pergerakannya cukup sangat cepat ya naik turunnya. Dan kita lihat juga pergerakannya kemungkinan juga kemungkinan bisa turun hingga mencapai di level 110 ya untuk pergerakan GDST.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ada saham GZCO. Pergerakan GZCO kita lihat bahwa untuk GZCO kita lihat bahwa pergerakannya saat ini bahwa pergerakan GZCO mungkin bisa bergerak menguat ya. Hal ini terlihat indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya kenaikan ya. Dari area oversold kini beranjak naik menuju ke area overbought. Jadi kemungkinan GZCO bisa bergerak menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 150 hingga mencapai di level area resisten keduanya, yakni berada di level 160 ya. Jika misalkan pergerakan GZCO bisa menembus area resisten pertamanya di 150, maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 160. Dan untuk area supportnya, jika misalkan pergerakan dia tidak dapat menuju area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melemah hingga bisa bergerak melemah di area support terdekat terlebih dahulu, ini di level 135. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ada saham Cevin ya. Oke, untuk saham Cevin juga kita lihat pergerakannya bahwa saham Cevin ini bergerak turun ya selama 4 hari berturut-turut, dan saat ini kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan kembali ya, atau bergerak turun kembali hingga mencapai di titik area supportnya yang ini berada di titik level 285 ya pergerakannya, dan pergerakannya juga didukung dengan area stokastiknya yang juga sudah menunjukkan pola dead cross dan mengalami penurunan ya, dan ini menuju area oversold. Dan secara MACD juga kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Cevin akan cenderung koreksi hingga mencapai di level 285 ya, Bapak dan Ibu. Jadi diperhatikan saham Cevin ini karena cenderung mengalami pelemahan. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham WMTP. Untuk saham WMPP, kita lihat pergerakannya bahwa WMPP ini pergerakan kemarin ya sudah ditutup melemah ya, dan pelemahannya juga mencatatkan 3 hari berturut-turut, dan kita lihat juga bahwa pergerakannya memang cenderung mengalami penurunan baik itu dari indikator stokastik maupun MACD. Jadi kemungkinan pergerakan saham WMPP pada hari ini masih melanjutkan pelemahannya kembali hingga mencapai titik area supportnya, yaitu berada di level 145 ya, hingga menjadi titik support keduanya, yaitu berada di level 135. Jadi pergerakan WMPP memang cenderung melemah ya, dikarenakan secara indikator stokastik maupun MACD masih menandakan di pola di area negatifnya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham BRMS. Saham BRMS kita lihat bahwa pergerakan BRMS bahwa saat ini dia sedang menguji MA21 dan MA34 yang terdekat ya. Jika misalkan pergerakan dia bisa menembus MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakan BRMS sendiri akan bisa menguat
hingga mencapai di titik area resistennya. Ya, ini berada di level 240 hingga mencapai di level level resisten terjauhnya, ya ini berada di level 250 ya. Jadi misalkan BNMS-nya hari ini bisa bergerak menembus area resisten MA21334, maka kemungkinan bisa menguat. Namun jika ia tidak berhasil menembus MA21334, ya maka kemungkinan BNMS bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik support yang ini berada di level 225. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham AMRT. Oke, untuk pergerakan saham AMRT, kita lihat bahwa saat ini pergerakan AMRT ini bergerak melemah ya pada perdagangan kemarin, dan saat ini kalau kita lihat bahwa AMRT sendiri sedang menguji di atas MA21-nya. Jika misalkan pergerakan AMRT berhasil tertahan di atas MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga mencapai di titik resistennya, ya ini berada di level 2150 ya. Namun jika ia tidak berhasil bertahan di atas MA21-nya dan justru break out ke bawah menembus MA21-nya dan MA34, maka peluang terjadi dagangan bisa turun hingga mencapai di titik support terendahnya, dan ini berada di level 1950. Oke, selanjutnya ada saham ABMM. Kita lihat saham ABMM. Pergerakan saham ABMM bahwa pergerakannya saat ini, pergerakan ABMM ini bergerak sudah cukup tinggi ya untuk ABMM, dan takutnya ya cukup momentum ini takutnya sudah selesai, dan hari ini dia bergerak mengalami koreksi. Kita lihat pergerakan ABMM ini sudah bergerak selama 7 hari berturut-turut, dan kita pergerakannya mungkin bisa mengalami koreksi ya untuk saham ABMM. Dan untuk titik support dan resistennya untuk saham ini, agak misalkan dia bisa menunjukkan penguatan kembali, maka ABMM kemungkinan bisa melesat hingga mencapai di titik resisten tertingginya, ya ini bisa mencapai di level 3.800 hingga mencapai di level 4.000 ya. Jika misalkan pergerakan ABMM ini bisa melanjutkan penguatannya kembali. Namun jika ia tidak dapat melanjutkan penguatannya kembali, maka kemungkinan bisa melemah hingga mencapai di titik support pada level 3.490. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, kalau misalkan mau masuk sih kemungkinan saham ini kalau bisa baru mau masuk ini cukup riskan sekali ya, dikarenakan pergerakannya sudah berada di pucuk ya. Takutnya jika misalkan masuk Bapak Ibu ya pada hari ini, takutnya malah dibawa turun pergerakan. Jadi lebih baik diperhatikan saja pergerakannya pada saham ABMM ini ya. Namun jika misalkan Bapak Ibu sudah punya di area bawah, misalkan di level 2.700, maka mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan pergerakannya bisa mencapai di level resisten terdekatnya, ya ini di level 3.875. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham UNVR. Pergerakan saham Unilever, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Unilever berada di mungkin berada ini ya. Kita lihat
berada di area downtrend atau menurun setelah dia sempat untuk candle bearish ya, long bearish, dan saat ini pergerakannya belum ada tanda-tanda kenaikan kembali ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang masih berada di area oversold ya, dan kemungkinan UNVR dan kemungkinan saham UNVR masih melanjutkan pelemahan, dia bisa melanjutkan pelemahan di area supportnya, yaitu berada di level 4.440 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini bisa berada di level 4.320-nya ya untuk pergerakan UNVR. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, karena kemungkinan UNVR masih melanjutkan koreksinya terlebih dahulu dan belum ada tanda-tanda kenaikan dari saham ini. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Zinc. Oke, untuk pergerakan Zinc. Untuk pergerakan Zinc, kalau kita lihat ya, secara histori memang pergerakannya cukup sangat volatil juga kalau kita lihat. Setelah dia berakhir pergerakannya, dan saat ini sih kalau saya bilang pergerakan Zinc juga dibuka ya. Kalau kita lihat pergerakannya masih berada di level 77 di harga yang sama pada perdagangan kemarin, dan saat ini sih kalau saya lihat pergerakan Zinc kemungkinan bisa cenderung melemah terlebih dahulu hingga berada di area supportnya, ya ini di level 76 hingga di level support keduanya, ya ini berada di level 75. Namun jika ia berhasil menguat atau bergerak menguat, maka kemungkinannya sih pergerakannya di rada level 78 ya Bapak dan Ibu. Kita lihat pergerakan Zinc ya saat ini, karena kalau saya lihat sih pergerakan Zinc ini juga cukup volatile. Jadi jika misalkan Bapak Ibu yang tidak tidak punya banyak waktu melihat saham ya, atau misalnya saham lebih baik dijauhkan saham seperti ini ya, karena memang saham ini cukup sangat riskan sekali ya pergerakannya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Arto. Untuk saham Arto juga kita lihat bahwa saat ini ya, saham Bank Jago ini saat ini bergerak turun ya. Setelah sempat berada di puncaknya, ya ini berada di level 11.000 di 11 Agustusnya, dan saat ini bergerak dan di bulan Agustus hingga saat ini bergerak turun ya. Dan saya lihat juga pergerakan Alto kemungkinan bisa bergerak hingga mencapai di titik area supportnya. Kalau misalkan support terdalamnya mungkin bisa bergerak mencapai di titik segini ya Bapak Ibu, di level 7.000, di 7.500. Jadi perhatikan ya, karena pergerakan Alto memang kemungkinan bisa bergerak sampai sini, dan misalkan dia berhasil menembus di area support ini, maka kemungkinan bisa turun lagi hingga mencapai di titik supportnya yang keduanya, ya ini berada di level 6.640. Jadi pergerakan atau memang masih cenderung mengalami pelemahan ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan juga. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Bumi. Saham Bumi ini saham ini ya, sempat melesat, dan kita lihat saat ini saham Bumi ya. Untuk saham Bumi momennya saat ini Bumi bergerak melemah, dan kita lihat mungkin dikarenakan adanya aksi jual ya. Setelah dia sempat naik secara berturut-turut ya, bergerak aktif, dia sudah mendekati di bulan Juli lalu ya, hingga di bulan Agustus, hingga di 5 September lalu ya. Dan saat ini
investor melakukan aksi profit taking terlebih dahulu. Jadi sangat wajar misalkan investor melakukan aksi profit taking terhadap saham Bumi karena kan sebelumnya Bumi sempat tidur lama ya. Dan ini mungkin adalah aksi profit taking mereka selama menunggu dari hasil menunggu dalam bertahun-tahun ya setelah Bumi sebelumnya setelah Bumi tidur ya. Dan kita lihat pergerakan Bumi, maka kalau saya proyeksikan pergerakan Bumi memang akan cenderung melemah hingga mencapai di titik area supportnya ini bisa mencapai di level 195 ya hingga mencapai di level support keduanya yaitu berada di level 180. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham BBRI ya. Kita lihat BBRI. Kita lihat saham BBRI pada hari ini bahwa BBRI bergerak dibuka menguat dan di bawah 0,66%. Dan saat ini BBRI ya, kalau kita lihat bahwa jika misalkan dia bergerak mencapai di titik resisten pertamanya ya ini bisa di level 4.588 maka pergerakan bisa menguat hingga mencapai di titik resisten tertingginya ya. Ini bisa mencapai di level 4.700. Namun jika misalkan pergerakan BBRI tidak bisa menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melemah terlebih dahulu hingga berada di level supportnya. Ini berada di level 4.450 hingga mencapai di titik support keduanya ya ini berada di level 4.410. Oke, lanjut saham berikut ada saham Elsa ya. Oke, untuk saham Elsa juga kita lihat bahwa pergerakan Elsa saat ini bergerak turun, dibuka turun, dan untuk pergerakannya Elsa, untuk pergerakan Elsa juga kita lihat saat ini sedang menguji di atasnya MA21. Jika misalnya bisa bertahan di atas MA21, maka pergerakan Elsa kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 345 ya untuk titik resistennya. Namun jika ia tidak berhasil di resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu atau mengalami penurunan terlebih dahulu di area support di level 330. Oke, selanjutnya ada KOBX. Untuk KOBX, kita lihat pergerakannya bahwa KOBX sendiri pergerakannya saat ini sedang menguji MA21 dan MA34 ya. Dan kita lihat bahwa saat ini jika ia berhasil menembus MA34-nya, maka kemungkinan bisa melewati garis resisten dia ada di level pertama ya ini pada level 400 ya untuk resisten pertama KOBX. Jika ia berhasil menembus resisten pertama di KOBX, maka bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level resisten keduanya, yakni berada di level 420. Dan untuk area supportnya juga tetap akan diberikan jika misalkan pergerakan ia tidak mendapat menembus MA34 dan malah justru break ke bawah menembus MA21-nya, maka kemungkinan bisa turun hingga mencapai di titik supportnya, ya ini berada di level 375 ya. Oke, selanjutnya ada saham MDLN. Pergerakan saham MDLN kita lihat bahwa saat ini pergerakan MDLN dibuka melemah 0,83%.
Dan pelemahan ini juga kalau kita lihat saat ini didukung dengan pola stokastik ya, yang kita lihat cenderung juga mengalami penurunan. Dan untuk MDRN sendiri kami perkirakan memang pergerakannya ya memang cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 115 hingga mencapai di titik support keduanya, yaitu berada di level 110 ya Bapak dan Ibu pergerakannya. Oke, kita lanjutkan pergerakan saham kedua, saham selanjutnya, sorry. Ini ada RMKE. Untuk saham RMKE, kita lihat memang saat ini RMKE sedang dibuka menguat 0,60%. Dan saat ini pergerakannya, kalau misalkan dia bisa melanjutkan penguatan, maka RMKE sendiri bisa sebenarnya bisa menguat berada di level resisten terdekat yang terlebih dahulu, ya ini berada di level 860 ya. Jika ia berhasil mencapai level resisten pertama di 860, maka kemudian bisa bergerak mencapai di level 880. Namun jika misalkan pergerakannya tidak dapat menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melemah menuju area breakout bawah atau break ke bawah ya, menuju area MA21-nya, yang ini berada di level 790. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pergerakan RMKS saat ini, kalau misalkan ya memang bergerak menguat hingga menembus hingga menembus area resisten pertama, yang maka pergerakannya bisa menguat hingga mencapai di level resisten keduanya, ini di level 880 ya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham BDMN. Selanjutnya ada saham BDMN. Kita lihat bahwa saham BDMN saat ini pergerakan BDMN sudah bergerak cukup tinggi ya. Dan saat ini sih kalau saya lihat, jika misalkan pergerakannya masih dibuka menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga mencapai di titik resisten barunya. Membentuk resisten baru ya ini berada di level 2830 ya. Hingga namun jika misalkan dia tidak dapat penguatan hingga di resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melemah hingga mencapai di titik koreksi. Titik supportnya ya ini berada di level 2735. Oke, selanjutnya ada saham TLKM. Itu adalah saham Telkom. Oke, untuk saham Telkom sendiri kita lihat bahwa saat ini pergerakan Telkom dibuka menguat 0,22%, dan saat ini pergerakan Telkom sedang menuju MA21-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan Telkom bisa menembus MA21, maka kemungkinan pergerakan bisa menguat mencapai di titik resistennya, ya ini berada di level 4.610. Namun jika misalnya pergerakan tidak dapat menembus MA21 dan resisten pertama, kemungkinan Telkom juga bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 4.440. Oke, selanjutnya ada saham Toba. Kita lihat pergerakan saham Toba. Untuk saham Toba, kita lihat saat ini pergerakan Toba bergerak dibuka turun 1,10% ya. Dan saat ini pergerakan Toba sudah menembus MA90-nya. Dan kita lihat memang Toba sebelumnya sempat menguat, dan pada perdagangan kemarin hari ini pergerakannya cenderung melemah. Dan kita lihat pergerakan Toba kemungkinan memang akan cenderung turun
kembali hingga mencapai di titik area supportnya. Ya, ini 875 ya, hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 840. Oke, lanjut saham berikutnya ada saham Antam. Saham Antam, kita lihat bahwa Antam saat ini pergerakannya memang saat ini dibuka menguat 0,75% dan pergerakannya juga sedang menguji MA21 dan MA34. Jika misal kita lihat pergerakan jangka pendeknya berhasil menembus MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakan Antam bisa berhasil menguat hingga mencapai di titik support, yakni titik resisten, ya. Di titik resisten ya ini bisa mencapai di level 2010 hingga mencapai di titik resisten keduanya, ya ini berada di level 2050 ya. Namun jika misalkan dia tidak berhasil menembus MA21 maka kemungkinan bisa bergerak melemah hingga mencapai di titik supportnya, ya ini berada di level 1930 hingga mencapai di level support kedua, ini di level 1880. Oke, selanjutnya ada saham Ewon. Kita lihat saham Ewon. Untuk saham Ewon, saat ini pergerakannya memang bergerak melemah dan pergerakan juga indikator stokastiknya memang sudah cenderung mengalami penurunan ya, menunjukkan dan turun ke area oversold ya setelah membentuk red cross. Jadi pergerakan kami Ewon memang akan cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai di titik area supportnya, yang ini berada di level 465 ya, hingga mencapai di titik support keduanya, ya ini berada di level 460. Jadi untuk Powon sendiri kami perkirakan pergerakannya akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk saham Powon ini. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada JSMR. Pergerakan jasa marga kita lihat saat ini. Pergerakan jasa marga bergerak turun lagi ya, 0,86%. Dan saat ini pergerakan jasa marga sedang menguji MA21 terdekatnya terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan hari ini dia berhasil menembus MA21-nya, maka kemungkinan perusahaan bisa melakukan keadaan menguat hingga berada di area resisten terdekatnya, yaitu di level 3.490 ya. Namun jika misalkan pergerakan jasa marga tidak berhasil melalui MA21-nya, kemungkinan pergerakan bisa melemah hingga mencapai titik supportnya, yang ini bisa berada di level 3.420 ya untuk saham jasa marga. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa pergerakan Pegas saat ini dia bergerak turun 3% ya. Dan pergerakan ini membentuk pola bearish engulfing dan kemungkinan saham Pegas
masih bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area supportnya, yang ini berada di level 1845 ya untuk area supportnya. Dan untuk area resistennya, jika misalnya pergerakannya berhasil membalikan keadaan, maka kemungkinan bisa bergerak menguat hingga mencapai di level 1970 untuk area resisten pegas. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Java. Oke, pergerakan saham Java kita lihat saat ini bahwa pergerakannya Java bergerak kembali dibuka menguat ya 0,33% dan saat ini jika pergerakan Java bisa berakhir lanjutkan penguatan, maka penguatannya kemungkinan bisa mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1520 ya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya, mungkin bisa bergerak menguat hingga mencapai di resisten keduanya, ya ini berada di level 1540. Namun jika misalnya pergerakan Java ini tidak dapat menembus atau menuju ke area 490-nya atau area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa bergerak melemahnya hingga mencapai di titik supportnya, ya ini berada di level 1480. Jadi untuk Bapak Ibu diperhatikan terlebih dahulu untuk jam Java ya. Yang sih kalau saya lihat pergerakannya misalkan dia bergerak menguat, maka pergerakannya bisa mencapai di level resisten. Namun jika ia tidak dapat menembus area resisten yang pertama, mungkin bisa melemah di area support, di area supportnya ya, yang terdekat ini berada di level 1480. Mungkin cukup sekian saja ya untuk webinar kita pada hari ini. Saham Java sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kami ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan bersedih hati ya. Kita akan kembali lagi di keesokan harinya di jam yang sama, yakni pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi Bapak, Ibu, tetap kembali lagi di webinar kami di acara besoknya pagi ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada besok harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya.